Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman semua, para kolaborator program kolaborasi di Malang dan Lombok. Alhamdulillah kita dalam beberapa hari terakhir ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan sesuai apa yang kita rencanakan dan apa yang pernah saya brainstorming kepada teman-teman semua para kolaborator program di Malang maupun di Lombok. Nah, pada sore hari ini saya ingin menjelaskan beberapa update dan penyesuaian berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk bisa mempercepat implementasi program kolaborasi kita baik di Malang maupun di Lombok. Jadi pertama, saya ingin refresh lagi berkaitan dengan program kolaborasi kita di Malang dan di Lombok yang berbasis joint protokol. Ini memiliki dua objek yang perlu kita lakukan untuk bertumbuh dalam program kolaborasi ini. Yang pertama adalah mustahiknya tumbuh, kemudian yang kedua amil OPZ-nya tumbuh. Jadi dalam program kolaborasi ini kita tidak hanya memiliki satu tujuan di mana program terlaksana dan mustahik itu tumbuh, tapi kita juga memiliki tujuan yang kedua, yaitu amil OPZ itu tumbuh, mereka memiliki kompetensi dan skill dalam melaksanakan program dari mulai merencanakan sampai mengimplementasi, dan juga mereka para OPZ amil-amilnya ini memiliki knowledge yang meningkat berkaitan dengan pemberdayaan program. Wabil khusus yang dilakukan di Malang dan di Lombok itu dalam setiap rapat-rapatnya akan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para kolaborator. Nah, atas dua tujuan ini, jadi teman-teman ingat ya, kita dalam kolaborasi ini tidak hanya sekedar ingin program ini jalan, kemudian mustahik menjadi tumbuh, tapi juga kita ingin menjadikan amil-amil yang berkontribusi dalam program ini memiliki skill yang meningkat, memiliki pengetahuan yang meningkat berhubungan dengan pemberdayaan program berbasis dana zakat, infak, dan sedekah, khususnya yang ada di Malang dan di Lombok. Makanya kita sangat concern sekali sejak awal. Sebetulnya kalau kita mau menyusun proposal, kita serahkan ke 1-2 orang itu langsung selesai, itu bisa-bisa saja. Tapi dalam prosesnya, dari mulai proses perencanaan, sampai penyusunan proposal, sampai implementasi, itu kita benar-benar ingin melibatkan semua kolaboratornya supaya tidak hanya sekedar program jalan. Jadi ini yang perlu kita ingat bareng-bareng, bahwa ada dua tujuan dalam kolaborasi ini. Yang pertama adalah programnya terlaksana, mustahiknya tumbuh. Yang kedua adalah amil dari OPZ kolaboratornya juga mendapatkan semacam capacity building, baik dalam aspek knowledge maupun skill dan kompetensi. Jadi ini dua hal. Nah, makanya di beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa untuk aspek knowledge mungkin teman-teman akan mendapatkan dari rapat-rapat yang kita adakan, dan teman-teman ikut serta dari implementasi program itu, teman-teman ikut ke lapangan untuk mengecek bagaimana pelaksanaan programnya. Tapi untuk aspek skill dan kompetensi ini dibutuhkan beberapa kali workshop. Kemarin kita sudah men-setting ada 3 kali workshop. Yang pertama adalah workshop berkaitan dengan asesmen dan pembuatan pohon masalah dan logical framework analysis. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan di Kamis malam ya, malam Jumat, difasilitator oleh Mas Amir dan Mas Udi, dan setelah itu teman-teman mendapatkan tugas di mana tugas tersebut harus selesai di hari Senin kemarin sebetulnya. Namun ala kulihal ternyata kita belum maksimal dalam proses tersebut, sehingga ini saya sangat mewajarkan sekali karena setiap lembaga pasti memiliki concern utama mereka adalah di OPZ-nya masing-masing. Dan ini adalah proses yang cukup berat dan relatif baru untuk kita lakukan, karena kolaborasi kita berbasis joint protokol dan melibatkan lebih dari 20 OPZ, dan ini tentu sulit untuk menemukan waktu-waktu yang bersamaan, apalagi jarak waktunya itu berdekatan, dan ini sangat wajar sekali. Kalau berdasarkan workshop terakhir, maka tugas yang relatif sudah mulai kelihatan adalah dari teman-teman yang ada di program Lombok. Yang di Malang sekarang ini sedang dilaksanakan pengerjaan tugas susulannya. Mudah-mudahan ini tetap kita nikmati sebagai proses pembelajaran antara kita semua dalam melakukan kolaborasi program di Malang maupun di Lombok. Nah, kemudian nanti sebetulnya malam ini juga hari Selasa adalah kita workshop yang kedua berkaitan dengan penyusunan MPP, Mastrik Perencanaan Program. Nanti ada tugas lagi, kita ketemu lagi Kamis untuk workshop ketiga berkaitan dengan penyusunan analisa bisnis dari program tersebut. Nanti ada tugas lagi sampai akhirnya tersusunlah proposal yang utuh. Jadi dalam penyusunan proposal itu kita ingin melibatkan dengan beberapa kali workshop, teman-teman studi kasus dengan membuat LFA-nya, membuat MPP-nya, analisis bisnis, jadi
proposal tinggal disempurnakan pengantar-pengantarnya saja. Nah, itu kan keinginan kita ya, keinginan kita, dan ternyata setelah kita perhatikan agaknya relatif cukup sulit karena ini baru, benar-benar baru untuk kita konsep kolaborasi seperti ini dengan 2 tujuan di mana program harus terlaksana dan amil zakat juga harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Nah, hari ini saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pihak ya, wabil khusus adalah Mas Udi, supaya bagaimana caranya kedua tujuan ini kemudian kita tidak abaikan salah satunya, tapi kita ingin tetap mencapai 2 tujuan ini di mana program terlaksana, amil OPZ tumbuh tapi dengan waktu yang cepat. Kenapa perlu dengan waktu yang cepat? Karena kita sudah berjarak lumayan lama sejak CEO OPZ Forum di Bandung, dan kita akan menatap program kesibukan kita di bulan Ramadan. Jadi sebisa mungkin kita implementasi di bulan ini dengan energi yang maksimal antar semua pihak, khususnya bagi FOS yang menahkodai atau mengelaborasi OPZ yang terlibat dalam program baik di Malang maupun di Lombok. Nah, ini adalah to-do list terdekat teman-teman yang pekan lalu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pada aspek capacity building dan penyusunan proposal itu workshop satunya Kamis 25 Februari, workshop 2-nya harusnya hari ini 2 Maret, workshop ketiganya harusnya 4 Maret untuk membahas analisa bisnis. Kemudian dalam proses ini kita susun secara simultan adalah proposalnya. Rencananya proposal jadi itu tanggal 3 Maret ya, sebelum kelas ketiga, workshop ketiga pada hari Kamis. Nah, selanjutnya dari 3 Maret ini masuk ke sumber daya. Di sumber daya ini adalah submit proposal ke OPZ, itu ada di Kamis dan Jumat 4 sampai 5 Maret, kemudian follow up di pekan depannya untuk dana secara berkala masuk, tidak menunggu 100% dana masuk, lalu kita melakukan implementasi di tanggal 15 atau sampai maksimal di 19 Maret 2021. Tapi ternyata kita sendiri mengetahui buat teman-teman, ketika pertama kali kita terlibat dalam workshop pertama pada Kamis 25 Februari kemarin, itu ternyata agak sulit ya ketika kita harus mengharapkan kumpul banyak semuanya, semua kolaborator untuk mengikuti workshop tersebut dan teman-teman memiliki kesibukannya masing-masing. Nah, akhirnya kita berpikir-pikir bagaimana cara kita mengadaptasi, melakukan penyesuaian supaya kedua tujuan tersebut tadi bisa tercapai, programnya terlaksana, kemudian amilnya juga bisa tumbuh mendapatkan suntikan capacity building sehingga skill, kompetensi, dan knowledge-nya meningkat, tapi juga dengan tetap mempertimbangkan waktu supaya tidak terlalu lama program ini kemudian diimplementasikan. Nah, maka kira-kira begini. Bagaimana kita bisa mempercepat pelaksanaan program tanpa harus meninggalkan kedua tujuan kolaborasi tersebut? Ada beberapa opsinya. Yang pertama, apakah penyusunan proposal dibuat oleh salah satu OPZ atau FOS saja? Ini bisa-bisa saja dengan dilakukan dan dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Misalnya kita serahkan saja ke Pak Sigit, kita serahkan saja ke Pak Mas Udi gitu. Nah, ini bisa, tapi di sini kita tidak mendapatkan aspek kompetensi building-nya, tidak mendapatkan aspek capacity building-nya. Kita tidak praktek. Konsekuensinya adalah ya ini tujuan capacity building-nya tidak tercapai atau kurang kuat. Yang kedua, apakah tetap berjalan sesuai timeline awal dengan konsekuensi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, ini kan kalau misalkan kita timeline awal berarti kita harus melewati 3 workshop tersebut untuk menyusun proposal. Sementara ada kekhawatiran dalam menyamakan jadwal masing-masing kolaborator. Nah, ini kan juga sebuah kesulitan. Sehingga konsekuensinya bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan workshop 1, 2, 3 penyusunan proposal, belum nanti mensubmit proposal ke OPZ kolaborator, baru kita bisa implementasi. Nah, ini ada konsekuensi di waktu yang lebih panjang. Kemudian atau yang ketiga nih, tetap ikhtiar kepada capaian 2 tujuan kolaborasi tersebut, namun ada sedikit adaptasi agar kecepatan bisa dicapai. Nah, ini seperti apa? Ini saya ingin jelaskan untuk opsi yang ketiga. Jadi, aspek capacity building tidak ditinggalkan, aspek implementasi program yang cepatnya juga tidak ditinggalkan. Hanya saja, pada aspek capacity building, kita panjangkan waktunya, tapi itu tidak mempengaruhi penyusunan proposal. Karena kalau kita menyusun proposal menunggu workshop capacity building-nya itu jalan semua dengan kehadiran yang optimal, maka itu akan relatif sulit dan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi begini, skema baru yang sudah diadaptasi. Yang pertama, pada aspek capacity building, teman-teman semua. Aspek capacity building ini tetap dilakukan sesuai rencana awal, secara simultan dengan penyusunan proposal program.
Jadi capacity building ini tetap berjalan, gitu ya. Kemudian penyusunan proposal, ada lagi timnya yang kemudian ini juga menjalankan dan membuatnya juga. Namun memang pada proses capacity building yang melalui 3 workshop tersebut nanti tidak akan berpengaruh terhadap penyusunan proposal yang dijalankan secara simultan ini. Jadi dua-duanya sama-sama jalan, tapi nanti teman-teman setidaknya pada workshop-workshop yang dilakukan ini tetap mendapatkan ilmu, skill, dan kompetensi sesuai dengan studi kasus di program baik di Malang maupun di Lombok. Dan kita mempercayakan penyusunan proposalnya ini, oleh teman-teman juga, tapi yang benar-benar bisa tune in untuk menyusun proposal tersebut. Kemudian capacity building dilakukan akan tetap menjadikan program Malang dan Lombok sebagai studi kasus agar tetap relevan. Kemudian dikelola oleh Sekolah Amil Indonesia sebagai peran capacity building pada kolaborasi ini. Catatan lainnya adalah sebaiknya sih, kita sudah ngobrol-ngobrol ya, sebaiknya OPZ ini mendorong Amil Zakat di level staff untuk mengikuti workshop ini supaya skill-nya itu terupgrade. Karena kalau level manager, level direktur itu biasa sudah relatif lebih paham dalam menyusun program gitu ya. Jadi ini bolehlah manajernya ikut, direkturnya ikut, tapi ajak juga staff-staff level bawahnya supaya dia mengerti bagaimana menyusun LFA, menyusun instrumen assessment, menyusun matriks perencanaan program, menyusun RAB, menyusun analisa bisnis dan lain macam sebagainya. Nah, berkaitan dengan timeline capacity building ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh Sekolah Amil Indonesia. Jadi ini aspek capacity building kita panjangkan waktunya supaya teman-teman bisa optimal mengikuti workshop yang kita sediakan dalam proses kolaborasi ini. Kemudian, pada aspek sumber daya, proposal akan tetap kita kejar untuk selesai sesuai rencana, yaitu pekan ini maksimal ada di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Dalam penyusunan proposal akan melibatkan seluruh OPZ kolaborator. FOS akan memberitahukan seluruh kolaborator setiap akan ada rapat penyusunan proposal. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi proposal tetap disusun, kita masih semua kolaborator ini tetap melaksanakan capacity building dan juga tetap sambil membuat proposal gitu. Nah, ini nanti akan akselerasi oleh teman-teman FOS. Kita akan mengingatkan, menjapri teman-teman semua setiap ada penyusunan proposal. Nah, ini adalah tahapan penyusunan proposal. Yang pertama adalah pencarian database line ya, atau kondisi terkini. Jadi berapa jumlah mustahiknya, bagaimana profilnya dan segala macamnya. Kemudian ada penyusunan LFA, kemudian penyusunan matriks perencanaan program, kemudian analisa bisnis dan penyusunan proposal secara utuh. Nah, untuk yang pencarian database line ini kan sangat penting. Kalau data ini nggak ada, kita nggak bisa menyusun LFA dengan sangat terukur gitu ya. Nah, data ini kan sejauh ini Lombok sudah memiliki data ini dengan sangat lengkap. Dan nanti kita lihat apa saja yang perlu ditambahkan. Nah, kemudian ini timeline yang sudah disesuaikan teman-teman untuk penyusunan proposal. Jadi pencarian database line itu adalah Selasa dan Rabu 2-3 Maret 2021 dan ini diserahkan kepada 1 atau 2 lembaga saja yang paling dekat dengan lokasi pelaksanaan program kita. Kemudian meeting 1 ini ada di Kamis 4 Maret 2021. Outputnya apa saja? Yang pertama adalah LFA-nya jadi, MPP-nya jadi, analisa bisnisnya jadi. Dan ini dilakukan melalui aplikasi Zoom dan digabung antara Malang dan Lombok, nanti langsung dipandu oleh fasilitator kita, Mas Udi Kurniawan. Kemudian meeting keduanya, itu ada di hari Jumat 5 Maret 2021. Ini sangat tight ya, karena beda sehari doang. Outputnya apa? Proposal utuh. Ada pengantar, gambaran wilayah dan gambaran mustahik, masalah yang dihadapi, konsep program, RAB, timeline, dan penutup. Kemudian ini juga dilakukan oleh difasilitasi oleh Mas Udi dengan aplikasi Zoom. Sehingga nanti proposal kita jadi di pekan ini dan pengajuan kita bisa mulai Senin sampai Jumat depan 8-12 Maret 2021. Kemudian kita bisa mengejar implementasi kira-kira ada di pekan antara 15-19 Maret 2021. Kalaupun memang harus mundur, mungkin mundurnya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Taruhlah mundur seminggu dari range 15-19 Maret 2021 gitu. Jadi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk workshop kita malam ini yang harusnya dilakukan sesuai timeline awal itu kita
pending dulu karena baru saja kemarin teman-teman kumpul melaksanakan tugas dan sepertinya membutuhkan beberapa hari lagi untuk berhadapan dengan workshop kedua. Jadi secara simultan kita dorong dua-duanya, capacity building jalan, penyusunan proposal jalan, dan kita kejar implementasi di bulan Maret 2021. Itu saja dari saya, teman-teman. Ini video ini akan saya upload di YouTube karena kalau menjelaskan via teks di WhatsApp itu agaknya terlalu sulit untuk dicerna atau bisa memiliki beberapa persepsi tergantung orangnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.